Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali dengan saya Dani dalam channel Jago Data. Dalam video kali ini saya akan merangkum semua tutorial pembuatan dashboard Power BI mulai dari awal hingga akhir. Untuk itu teman-teman, silakan tonton video ini sampai habis, jangan sampai ada yang terlewatkan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar teman-teman tidak terlewatkan tips dan tutorial berharga lainnya. Seperti yang sudah ada di layar teman-teman semuanya, ini adalah dashboard yang akan kita buat. Kita akan mulai membuat dashboard ini step by step. Pertama, kita akan menyiapkan background. Kedua, kita akan import data. Tiga, kita akan combine data tersebut sehingga bisa diolah. Keempat, kita akan melakukan perhitungan data dengan cara melakukan beberapa hal, yaitu seperti mengurangi, menjumlahkan, dan sebagainya. Kelima, kita akan membuat variabel atau membuat group atau membuat semacam rumus if yang biasa kita gunakan di Excel, kita terapkan di Power BI. Kelima, kita akan melakukan proses publishing. Lalu di proses publishing ini saya akan jelaskan mengenai perbedaan Power BI free dan Power BI yang berbayar. Selanjutnya, ketujuh, yaitu bagaimana kita melakukan ekspor data Power BI ini menjadi Excel, menjadi PDF, dan menjadi file yang bisa kita download dan kita bagikan melalui email dan sebagainya. Oke, langsung aja kita mulai. Proses pertama yaitu pembuatan backgroundnya. Pertama, kita harus membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Pada Microsoft PowerPoint ini kita akan menggunakan shape. Dalam shape ini silakan teman-teman merakitnya, istilahnya seperti itu, sesuai dengan kreativitas dan imajinasi teman-teman. Setelah kita buat background seperti ini, saya kebetulan buat dua background, maka background harus di save menjadi SVG. Ini ada namanya SVG. Oke, label vector graphic format. Nah, setelah itu silakan kita save. Kita save di folder yang kita tentukan. Oke. Selanjutnya, setelah itu kita akan buka Power BI baru. Nah, karena ini kan target kita, jadi kita akan membuat file Power BI baru. Kita new. Oke. Nanti pertama kita siapkan sheet terlebih dahulu. Get data kita ignore dulu aja karena saya akan fokus kepada pembuatan background terlebih dahulu. Saya akan klik canvas ini, format, canvas background browse, saya video 4. Di sini transparansinya saya kurangi 0 sehingga muncul. Saya isi, saya tulis dengan sales report. Selanjutnya saya akan buat tab yang kedua atau page yang kedua, kita tulis review. Oke, saya browse. Cara sama, saya sudah siapkan backgroundnya. Nah, apabila tidak menggunakan format SVG atau SVG tadi, itu akan membuat skalanya tidak pas. Jadi settingan dari PowerPoint dengan Power BI itu pas persis, sehingga enak.
letakkan pada bagian pada bagian kanan dari data sales. Jadi saya tidak membuat query baru. Caranya saya akan merge queries. Saya merge queries. Sales data akan ada tanda peringatan. Lalu saya ke production dulu. Nah, saya akan samakan key-nya. Key-nya adalah order number karena order number ini yang paling unik. Saya blok order number sama, yang bawah juga saya blok. Saya pastikan, saya cek order production date sudah ada, order production sheet juga sudah ada. Yang tidak ada adalah product ready. Jadi target saya adalah menggabungkan product ready ke sales data sehingga nanti setelah order production ini ada kolom product ready. Oke, sudah. Abaikan ya saya gunakan standarnya yaitu letter out from first matching from second gitu aja. Ini nanti ada semacam notifikasi bahwa yang kita matchingkan ini cocok. Nah, ini cocok semuanya. Jadi yang atas dan bawah ini cocok, jumlah 2823. Lalu kita oke. Nah, dengan begitu di sales data akan muncul production. Nah, ini belum selesai karena itu adalah table production ini kita naikkan ke atas ini. Nah, di sini kita akan mengexpand. Kita akan muncul seperti ini. Kita pilih yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya targetnya ingin mendapatkan product ready. Saya pilih product ready. Oke, biar saya tidak bingung atau untuk pertama kali kita gunakan ini aja, use original column name as prefix. Jadi nanti ada nama saya biar kita nggak bingung sumbernya dari mana sebenarnya. Oh, dari sheet production. Ya, saya centang ini ya. Saya oke. Sudah, maka akan ada product ready berasal dari production. Sudah production, kita ke logistik. Nah, kita combine logistik sekarang. Kita langsung ke merge queries. Kita merge queries, jangan as new. Ini kita pilih yang logistik. Sama, key-nya adalah order number. Kita targetnya adalah actual delivery. Kembalikan. Sudah, cocok ya ini ya. Oke, sama, saya tetap centang ini, saya uncentang, saya cari actual delivery. Oke, setelah ini berarti yang akan kita olah adalah data sales data, sedangkan data logistik dan production ini tidak perlu kita olah karena sudah tergabung dalam sales data. Untuk itu untuk memperingan kerja Power BI ini, saya enable load pada tidak saja enable loadnya pada dua queries ini. Tapi dua queries ini tidak boleh dihapus karena nanti bisa mengganggu queries sales data. Ya, jadi ini langsung garis miring. Sudah, ini kita akan melakukan perhitungan. Nah, jadi tadi kita akan melakukan kita akan melakukan perhitungan, yaitu menghitung antara order date dengan expected delivery. Ini adalah permintaan dari customer. Jadi saya akan blok expected delivery. Saya blok order date. Urutan bloknya yang mau dikurangi di blok pertama kali. Saya add column. Nah, ini tidak muncul karena apa? Kenapa? Karena bisa jadi formatnya berbeda. Jadi kita samakan dulu formatnya. Order date saya jadikan format date. Expected delivery sudah format date. Nah, berarti ini lalu kalau kita subtract ini nanti sudah bisa. Add column date. Nah, ini muncul. Tadi tidak muncul. Oke, subtract this. Kita langsung rename aja. Ini adalah order to expectation. Ya. Lalu yang kedua, kita akan buat jarak proses produksinya. Nah, yaitu di mana kita mengurangi product ready dengan order to production. Ini adalah waktu atau durasi dari proses produksi. Langsung kita add column tetap sini, subtract, kita tulis production process. Nah,
Selanjutnya adalah proses logistik. Logistik adalah dari delivery, kita kurangi product ready. Ini logistics proses. Nah, sudah. Lalu kita akan hitung actualnya, yaitu actual delivery dengan order. Sebenarnya berapa sih waktu yang diperlukan untuk mendapatkan barangnya secara nyata. Kita subtract di situ. Kita tulis ini aja fulfillment ya. Fulfillment. Sudah? Baik, sudah kita buat actual fulfillment, kita akan membuat target. Jadi, apakah actual fulfillment ini sama dengan order to expectation? Jadi, gini penjelasannya. Setiap customer memiliki ekspektasi penerimaan barang, tanggalnya mereka sudah punya. Untuk itu kita hitung order to expectation yaitu 10 hari. Namun, actualnya bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Contoh, buktinya ada di actual fulfillment yaitu 6 hari. Jadi actual fulfillment adalah order sampai dengan actual delivery yaitu 6 hari. Dan order to expectation adalah order kepada harapan barang diterima oleh customer. Biasanya ditentukan oleh customer expected ini. Contoh adalah 16 Januari expectednya, ordernya 6 Januari yaitu 10 hari. 10 hari ini anggap aja ini sebagai target, actual fulfillment adalah pencapaian. Untuk itu kita akan membuat satu kolom yang mana akan membaca apabila actual fulfillment itu lebih besar daripada order to expectation, maka kita anggap out of target. Baliknya, apabila actual fulfillment lebih cepat daripada order to expectation, kita anggap on target. Karena customer itu, dalam customer kita kali ini tipenya adalah lebih cepat mereka menerima barang, mereka lebih happy. Ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja membuat kolomnya. Kita menggunakan add column, menggunakan conditional column. Targetnya adalah bagaimana actual fulfillment lebih rendah daripada actual delivery. Langsung aja kita klik. Kita kasih nama target fulfillment. Oke. If sama dengan rumus Excel, ini mirip tapi lebih mudah. Jadi, jika apa? Jika actual fulfillment lebih besar daripada atau lebih besar daripada sama dengan, kalau sama saya anggap on target aja ya. Jadi greater aja. Is greater than, kita pilih select column, greater than order to expectation. Jika lebih besar daripada order to expectation, otomatis out of target. Ini else ini sebaliknya, apabila sebaliknya atau apabila tidak lebih besar maka on target. Cukup dengan mengisi ini kita bisa mendapatkan rumus out of target dan on target. Apabila kita perlu if lagi, kondisi lagi, silakan bisa tambahkan add clause di sini. Nah, tapi dalam contoh kali ini kita tidak terlalu banyak if clause, sehingga cukup ini aja. Kita oke, maka akan muncul on target, out of target. Kita tes ya, out of target 11 ini out of target. Order expectation-nya 10 hari, tentu saja kan dia terlambat. Kalau begitu sudah sampai di sini, kita langsung kita load datanya. Sudah kita load, maka data ini akan muncul di field. Dan apa yang kita tulis tadi sudah, apa yang kita rumuskan tadi di dalam queries Power BI tadi muncul semua di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat chartnya. Kita mulai dengan top brand. Kita menggunakan tag aja. Di sini stack, nanti kita revisi di belakang aja. Oke, order quantity kita masukkan. Saya cepatkan saja ya teman-teman ya, biar nanti
Apabila teman-teman merasa terlalu cepat, silakan dilihat video sebelumnya karena video sebelumnya sudah membahas ini. Oke, saya bold. Saya hilangkan yang tidak terpakai. Oke, lalu level saya ganti value-nya menjadi 1000 ya, cukup. Oke, nanti aja perbaikinya. Lanjut, saya Ctrl C Ctrl V, saya akan buat order, jumlah order selama year to date atau sepanjang tahun. Saya ganti aja brandnya ini dengan MAN. Nah, lalu ini saya ganti ya. Ini Januari, Februari muncul semua. Saya akan buatkan, markernya saya munculkan agak ya, ya, cantik. Oke, ini kita ganti title-nya order year. Lalu kita akan buat top customer. Nah, sama ini, Ctrl C Ctrl V. Cari di sini brandnya saya ganti customer. Ya. Di sini ini kan saya mau ubah ini berbeda ya. Saya mau balik ini. Apa namanya? Buat nah, ya. Jadi kita balik, tujuannya agar memberikan space benar. Terus lalu sudah chartnya sudah, kita tambahkan card sekarang. Card saya copy dari sini. Sama, ini semua bisa di copy, kita tinggal klik aja ganti card. Tapi kan cardnya ini kita average fulfillment, average fulfillment, mana average fulfillment? Ya kan, itu terlalu kayak title sudah ada, berarti kita ganti kliknya average titik kita kecil full ya. Saya copy Ctrl C Ctrl V, nanti aja belakangan, yang penting kita jumlah kotanya ada kota. Nah, kita count, salah ya, count distinct, jadi jumlah kotanya ini. Lalu kita buatkan lagi jumlah salesnya. Tadi kan jumlah kota, sekarang jumlah sales. Nah, sales tetap count distinct. Kita akan ganti sales.
Oke, lanjut setelah sales. Quantity secara total nih berapa sih yang order year to date ini? Kita ganti. Ya, quantity sum ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan caption ini untuk mempercantik ya. Jadi tidak harus gunakan title. Oke. Lalu yang terakhir kita profit. Udah bikin belum ya profit? Ternyata kita belum bikin profit. Nah, kita belum bikin profit, kita bikin profit dulu. Kita masuk lagi ke query. Kita add column. Profit ini adalah antara buying dengan selling. Jadi kita blok buyingnya. Oh sorry, sellingnya kita blok buying. Lalu kita subtract. Ya, ini mendapatkan jumlah profit. Nah, ini belum selesai karena profit kita ini sebenarnya adalah itu kan selisih tadi. Itu kan profit kita kan belum per belum per quantity. Nanti kita kalikan quantity dulu. Ini profit per quantity. Nah, ya, profit per quantity. Lalu kita akan buat nih profit satu order ini berapa. Misalnya order number 1000, 10, 100 ini kan satu ordernya kan isi berapa ini? 1300. Ya udah, berarti keuntungannya adalah 1300 kali profitnya. Jadi kita akan mengkalikan 1300 dengan profit. Kita add column. Kita blok ini, blok sama mana kuantitinya. Kita blok juga. Lalu kita multiply. Ini kita ganti profit. Baru itu betul karena 100 dikalikan order quantity-nya berapa tadi? 1300. Cocok ya? Kita tutup. Lalu akan load. Nah, seperti ini. Kita akan buat profit. C Ctrl V. Akan cari profit. Profit ada di sum profit 43. Wow, besar sekali ya. Oke. Ini tidak lurus ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak lurus, caranya begini. Teman-teman taruh saja seperti ini, terserah bebas, kita blok semuanya. Kita blok, kita ke format, kita align middle. Jadi akan sama tengah. Sudah lurus. Setelah align middle, kita distribute horizontally. Yang akan membagi sesuai dengan sesuai dengan penataan kita di mana. Taruh sini.
akan select di sini, kita akan masukkan, kita akan filter sumnya ini, kita ganti greater than yang 20.000 saja, 10 itu. Ya. Oke, kita apply, kita lock. Nah, ini biar pemirsa nanti tidak gerak, kita tutup aja. Dengan begitu yang muncul adalah Apple sampai dengan Huawei. Begitu pula dengan 2021 HTC. 2020 ada 2 pemain, ya. Oke, untuk dashboard ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke dashboard selanjutnya, yaitu review. Nah, kita siapkan. Pertama kita akan buat top sales. Sebenarnya sama sih dengan ini, cuma ya enggak apa-apa, kita akan buat secara cepat, ya. Oke, saya akan copy ini biar ya, saya kesini, saya Ctrl V, sudah selesai. Ini saya akan ganti jadi sales. Lalu ini dan nah ini saya ganti. Udah oke sih ya, kecil aja, mau hemat space ya. Lalu kita copy, kita buat sampingnya ini kita buat fulfillment. Ini adalah membandingkan antara production process dengan logistik proses. Nah ya, kita dulukan production process. Production process average-nya berapa? Logistik ini average-nya production ini terlalu kecil ya, value-nya kita ganti ke data label tentunya. Oke, jadi sudah kita buat ini, lalu kita buat chart lainnya. Copy biar tidak usah chart ini. Kita kan tadi kan kita buat target ya, target atau target. Nah, berapa sih jumlah order mana? Kan ya, kita rapikan menjadi kecil. Oke, count listing nanti kita rapikan. Sekarang kita ke kartnya, kita tampilkan profitnya tadi, profit, karena ini financial report. Jadi apa yang dibuat di Power BI ini satu kali saja teman-teman. Jadi selanjutnya misalkan file Excel tadi kita sharing ke tim production maupun tim warehouse, mereka input ngupdate, kita tinggal klik refresh saja, data akan ngeload menjadi baru dan menyesuaikan. Cek ya, ini kan 2002 aja. Nah, centang 43.
Oke, sama. Lalu kita copy. Nah, buat average fulfillment. Fulfillment mana fulfillment? Nah, Ctrl C, Ctrl V. Expectation. Oh, ini kita tutup. Oke. Nah, expectation gitu. Banyak kan customer expectationnya 10 harian, tapi fulfillment kita ya bagus sih, 7,97. Lalu kita Ctrl C, Ctrl V. Di production, apa sih namanya production ini panjang ini. Job masih panjang. Nah, cukup. Ctrl V. Terakhir ini adalah average. Yes. Sama, kita blok untuk dirapikan. Kita align middle. Nah, centerkan ini. Kuncinya adalah yang kanan kiri, yang paling kanan dan paling kiri adalah align middle. Setelah itu horizontal. Kita sudah buatkan. Cukup rapi bukan ya? Jadi dari sini kita akan mengetahui fulfillment, yaitu customer order sampai dengan barang actual diterima dia. Seperti ini. Jadi 1,44 hari untuk production, sisanya 5,64 hari untuk untuk delivery, karena kan bisa jadi banyak yang di luar kota. Ini kita ganti ini ya, ini bukan sales. Ya. Oh ya, kurang ini order. Kita copy. Nah, kita biar downsync ya. Nah, ini nanti kita bisa. Ya. Jadi dengan begitu kita bisa tahu per bulannya seperti apa. Kita performanya bagaimana dan mana yang perlu diimprove. Karena kalau bisa dilihat bahwa ini adalah prosesnya memang panjang ya. Jadi rata-rata itu kan kita delivery itu mungkin ya kalau dari Jakarta ke Surabaya atau ke daerah lain bisa jadi 7-14 hari, tergantung dengan dari traffic dan tentunya armada kapal maupun truknya. Nah, ya, sampai di sini kita bisa lihat juga ini pada tahun 2022 dari order yang cukup banyak tadi ada sekitar 40 yang out of target. Nah, kenapa atau 40 out of target? Jadi karena pengirimannya itu ya terlambat. Ini jadi PR. Untuk itu kita biasanya kita bisa klik sini. Nah, fokus 40%-nya apa saja, kita show data. Ini akan muncul out of target semuanya.
Oh, ke Solo, macam-macam ordernya, nomornya apa saja ya. Jadi poin ini nanti menjadi evaluasi dari tim warehouse atau tim secara umum ya, stakeholder, bagaimana cara agar tidak ada keterlambatan lagi. Ya, bagus lah ya. Jadi kita cuma 2,97% untuk tahun ini. Oke, kita tepuk tangan lah. Oke, selanjutnya kita akan membuat tooltip. Nah, perhatikan ini. Perhatikan ini. Saat saya sentuh sales, akan muncul nama per Donald dan Queen dan lain-lain. Ini adalah apa namanya? Nama sales. Nah, sedangkan yang lainnya kita coba ya. Nah, muncul hitam ini brand Apple order berapa. Tool ini kita sebut dengan tooltip. Kalau standarnya ya hitam gini, tapi kalau sudah begini, ini kita custom. Jadi bisa kita custom. Contoh lainnya ada di top sales. Nah, jadi si Davi ini dia melayani Pine Sales, Orange Sales, Apple dan lain-lain. Jumlahnya sekian ini penjualannya. Nah, di Goofy, ya, nah bisa kita lihat. Kita bisa melakukan customize. Nah, untuk itu kita akan membuat seperti ini. Nah, ini namanya tab tooltip sales customer. Kita buat chartnya, modelnya. Kita apa namanya? Kita ukur kanvasnya sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan selera kita. Oke. Jadi pantasnya di mana itu terserah teman-teman. Tapi sebenarnya di sini tuh ada tooltip, tapi gede segini ya. Cuma karena apa ya? Karena terlalu besar maka saya perkecil ini. Ya. Kita lanjutkan pembuatan tooltip. Jadi tooltip kita langsung kita buat sales. Lalu kita ke sini, kita canvas settingnya ya. Tooltip tadi berapa ya? Saya lupa. Kita anggap 200 ya. Lagi. Oh sorry. Setelah 80. 40 aja ya. Lalu kita akan buat table ini aja. Lalu kita ke sales. Mana nama sales, nama sales, sama sales ini. Kita masukkan, sudah selesai. Kita rapikan. Dengan begitu kita sudah punya tooltip. Nah, ya. Ini masih kurang ya. Nanti kita select, ganti namanya menjadi sales bold, jangan select misalnya icon aja. Kita lihat ya, setelah tooltipnya selesai kita akan tes ke sales report. Kita munculkan tooltipnya dengan cara select sales tadi, lalu kita ke general, tooltipnya kita nyalakan, kita pilih page. Kalau auto itu mungkin sales. Nah, kalau sales atau tab sales ini yang kita sudah buat ini akan muncul seperti ini ya. Satu sudah, sekarang kita buat apa tadi? Customer yang dihandle oleh masing-masing sales, berapa penjualannya. Oke, kita buat customers, kita tooltip standar aja ya. Ya, kita tooltip ini. Oke, lalu dan itu kita
Ya, kita hide biar tidak ikut tercetak atau terpublish. Lalu kita nyalakan tooltipnya, kita ke sales tadi, tooltip on. Oke, customer. Dengan begitu kita tooltip masing. Kita sudah buat tooltip 1. Buat tooltip sudah kita buat. Oke, lanjut yang terakhir ini. Nah, kita kita sudah membuat Power BI ini. Lalu Power BI ini kita enjoy secara desktop, secara personal sebenarnya. Nah, kita harus gimana caranya Power BI ini bisa diakses oleh orang-orang lain. Nah, jika ingin diakses orang lain, kita harus melakukan publish. Namun untuk publish ini seperti yang ada di caption ini, publish this report online in the Power BI service. Nah, Microsoft itu menjual atau menyewakan, atau kalau mau menikmati Power BI service harus subscribe. Nah, subscribe-nya berapa harganya? Kita lihat harganya Power BI service price. Power BI service ini $9 atau $10 per month. Apa bagusnya? Bagusnya begini. Apabila kita posting nanti, maka kita bisa share link ke orang-orang lain. Kita akan mudah untuk mengaksesnya secara online. Misalkan nih ya, kita mau share ke customer, kita mau kasih ke manajemen tidak perlu akan enjoy-nya enak. Manajemen hanya akan melihat hasilnya secara online, tidak perlu melihat data ini. Yang ini itu masih rapuh. Nah, kalau kegeser gini sudah salah. Ya, paham ya mas saya? Jadi kita akan publish, kita coba publish, ini belum disimpan, saya publish, tapi harus disimpan dulu. Kita akan namakan belajar Power BI. Oke, saya save. Sudah. Kita akan publish. Biasanya kita itu gini. Kita ada My Workspace, saya taruh di My Workspace saja, saya select. Dia akan publishing. Menurut saya ya, tidak ada salahnya apabila kita subscribe atau melakukan bayar untuk sesuatu hal yang akan membantu pekerjaan kita, akan menaikkan portofolio kita, akan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Jadi, ya Anda ingin investasi, maka untuk investasi subscribe online apapun itu tidak ada masalah. Ya. Jadi open, saya publishing to Power BI, open Power BI ya. Yang tadi yang belajar Power BI saya klik, akan loncat ke sini ke online. Kita bisa enjoy datanya. Ini saya akan full screen. Sudah. Jadi data ini sudah tidak bisa direvisi atau otak-atik tidak bisa sama orang-orang. Orang-orang yang kita kasih linknya ini aja, mereka bisa mengenjoy, select, melakukan exploring data ini bisa. Tapi untuk mengedit dan lain-lain itu lokasinya atau menggunakan alat Power BI Desktop yang hanya owner atau kreatornya saja yang bisa melakukan atau mengotak-atiknya. Kalau di sini ya sudah ketutup semua. Nah, ya toh. Sudah tidak ada sama sekali. Oke. Nah, di sini Power BI ini ya, ini saya pakai yang trial karena ini belum subscribe, saya ingin tahu dulu kalau sudah habis tuh mana, atau saya karena karena saya enjoy trial dulu aja. Jadi nanti beli apabila trialnya sudah habis, ya. Seperti ini. Jadi kita bisa melakukan share. Contoh kita share, klik share, linknya copy link ini, kita copy, kita kasih ke orang lain. Orang lain yang membuka link ini akan menuju ke sini,
mereka bisa mengakses secara online. Ya. Jadi simpel sekali, atau kita bisa ekspor PowerPoint menjadi image atau menjadi PDF bisa. Saya lebih suka pilih image, exclude hidden report. Nah, tadi kan yang kita hide tadi, saya tidak saya cetak ya. Saya centang. Oke. Ini. Jadi nanti apabila kita sudah lakukan ekspor, sudah jadi Excel, kita kirim email ke orang lain, jadi orang lain kita buat presentation, itu sudah bisa. Ini agak lama, kita tunggu sebentar aja. Nah, ini kita open. Nah, hasilnya seperti ini. Ini Power BI. Ya, kita coba ya. Sama dengan Power BI online, ini bisa kita menuju ke link online ya. Tadi. Nah, ini sebagai image-nya. Jadi kita bisa laporkan atau kita bisa kirimkan ini ke atasan kita, ke tim kita mau lain-lain, dan menurut saya ya cukup bagus ya, tidak katrok-katrok amat ya, profesional, cantik juga. Dan yang paling penting ini kita sekali buat. Jadi kita buat sekarang, kita tinggal refresh saja, sudah datanya akan masuk semua. Apabila kita ingin membuat perhitungan baru, ya kita masuk ke query-nya, kita hitung lagi, kita tentukan. Apabila kita kurangan layout, ya kita buat lagi layoutnya, sesimpel itu. Tapi kalau bisa Power BI itu kali kita buat dan ya bisa sustain atau bisa bertahan selama mungkin ya, jangan kok setiap hari ganti atau setiap minggu ganti, ya berarti perencanaan kita yang kurang bagus. Oke, tutup. Sudah sampai di sini, kita terakhir adalah Power BI yang ini. Jadi selain Power BI desktop, di sini itu ada Power BI mana ini, belajar dulu ya. Power BI untuk enjoy saja. Bisa kita ambil di dalam Microsoft. Kita bisa ambil dari Microsoft Store, mas saya. Nah, di sini ini apa yang ada di sini di browser, ya kita enjoy di sini. Kita juga login. Ini lebih bagus lagi. Tapi tetap aja browser itu pasti lebih ada fitur yang ada di browser ya ada di sini. Jadi teman-teman tinggal cari aja. Yang tidak ada itu di sini tuh create workspace. Ini tidak ada di sini. Yang ada hanya di browser. Jadi tadi ya, ini kita full screen. Tampilannya lebih enak daripada browser, lebih cantik, dan paling penting ini bisa. Yang saya suka itu bisa slideshow. Jadi kita tunggu, kita jadikan sebagai wall screensaver dan lain-lain, ini bisa. Jadi sambil kita berpikir, sambil kita menyelesaikan sesuatu, kita buat ini screensaver atau slideshow, biar ya mungkin ada sesuatu yang kurang atau apa, kita bisa sambil koreksi. Ini akan berjalan screensavernya dan secara otomatis. Nah, sudah berubah kan? Itu enaknya dari Power BI. Ya itulah tadi teman-teman, bagaimana kita sudah membuat dashboard mulai awal hingga akhir. Silakan dicoba. Apabila teman-teman ada permintaan tutorial atau tips-tips Power BI yang perlu kita bahas, silakan tuliskan di komen, sampaikan, nanti kita akan buat tutorialnya. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk share ke orang terdekat kita, barangkali mereka membutuhkan tutorial seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.